lah duitnya investornya, tapi ownernya kaya raya gitu kan. Apa namanya, bininya aja jatah bulanannya 5 miliar sebulan gitu loh. 4, 3, 2, 1, stay focused and stay tuned. Halo teman-teman, ketemu lagi. Jadi hari ini kita akan bahas yang namanya good corporate governance ya. Seperti cover ya, thumbnail yang saya sampaikan, bahwa benar sekali good corporate governance itu buat saya ya, menurut saya berdasarkan pengalaman saya adalah landasan dari semua hal ya. Landasan dari keseluruhan performance dari perusahaan itu ditentukan oleh good corporate governance yang baik. Kalau GCG-nya baik, semua hasil yang kita harapkan dari emiten itu tentunya yang kita beli menjadi lebih baik. Pasti nanti dia akan prudent kelola utangnya, bisnisnya juga lancar, nggak akan ada langkah-langkah manajemen yang aneh-aneh, karena kuncinya memang tata kelola perusahaan yang baik. So, yang terakhir nanti seperti yang kita sampaikan di cover ya, benar bahwa rewardnya besar sekali ya, cuan ratusan juta tuh hanya kita membaca bahwa perusahaan itu mempunyai good corporate governance yang bagus. Itu memang benar terjadi. Nanti kita lihat seperti apa sih itu ya. Oke, seperti biasa jangan lupa teman-teman, buat yang belum subscribe ya, segera subscribe, karena akan banyak sekali insight, pengetahuan, ilmu-ilmu bermanfaat buat teman-teman sebagai besar di pasar modal yang saya sampaikan melalui channel ini. Dan saya menjamin bahwa tidak banyak yang mau menyampaikan sedetail dan selengkap sebagus di channel saya. Pastikan ya teman-teman juga bisa bantu untuk mengembangkan channel ini menjadi lebih besar. Kami bisa menghadirkan materi-materi lebih bagus lagi ke depannya dengan share sebanyak-banyaknya ke teman-teman lain, ke komunitas lain. Dan juga pastikan Anda nyalakan notifikasinya. Jadi nanti kalau ada video-video baru, teman-teman cepet nontonnya dan nggak ketinggalan. Karena setiap hari akan ada video dari channel ini kepada teman-teman. Oke, langsung saja kita simak ya materinya seperti apa. Oke teman-teman, kita langsung ke pembahasan ya. Seperti biasa saya mau menyamakan frekuensi kita dulu. Jadi supaya cara berpikir kita sama, mindset kita sama. Jadi nanti bahasnya tuh enak ya. Jadi ini khas saya ya, seperti biasa. Saya arahkan dulu pola berpikir yang benar seperti apa membahas good corporate governance ini, supaya tahu bahwa buat saya, menurut saya adalah good corporate governance itu adalah pondasi utama dari setiap perusahaan ya, pondasi utama dari semua bisnis. Bisnis apapun itu, mau perusahaan terbuka, mau nggak perusahaan terbuka, mau teman-teman jalankan bisnis sendiri, landasan nomor satu adalah tata kelola yang baik. Karena dengan tata kelola yang baik, semua yang baik-baik akan mengikuti. Yang baik-baik, kalau perusahaan itu kan intinya profitnya besar, biayanya kecil kan gitu kan, itu juga pasti akan ngikuti kalau GCG-nya baik. Nah, terus seberapa hebatnya sih pengaruh GCG itu, nanti di akhir slide teman-teman akan saya kasih bukti ya, bahwa saya sendiri mendapatkan reward yang sangat gede hanya berbekal bahwa saya yakin oke, ini good corporate governance-nya top nih perusahaan, dan saya dapatkan rewardnya itu. Oke ya, kita mulai saja. Siapa yang naikin saham-saham ini? Kenapa siapa yang naikin? Karena apa sih? Karena yang dicari teman-teman itu kan saham yang naik kan. Mau investor, mau trader, mau ya apalah ya, fund manager lah, fund-fund besar lah, asuransi. Mereka main di bursa saham itu yang dicari adalah kita beli saham A, kita berharap saham ini naik ya. Jadi kita berharap saham yang kita beli itu naik. So memang as simple as that. Saya beli saham maunya saham itu naik. Nah, yang paling penting kan sebenarnya kan kita harus tahu yang naikin saham itu siapa? Apa alasannya dia naikin? Nah, ini yang paling penting. Coba kita lihat ya. Saya punya beberapa chart di sini. Oke, ini MDKA ya. MDKA ya. Nah, ini MDKA, lihat nih, dari 2019 awal saja lah, nggak usah jauh-jauh. Let's say harganya 600 ya, 600 naik, hari ini 2000. Naiknya 3 kali. Oke, 3 kali lipat. Siapa yang naikin? Kira-kira siapa yang naikin? Retail-retail yang uangnya 1 jutaan? Nggak mungkin ya. Atau yang uangnya 100 jutaan juga nggak mungkin. Yang naikin MDKA tentu fund-fund manager besar, investor-investor asing besar yang uangnya gede-gede. Dia tertarik karena perusahaan ini masa depannya bagus. Kira-kira begitu ya. Masa depan bagus, dan dia melihat potensinya, ada emas di sini, maka dia beli besar-besaran. Yang lain juga ikut beli besar-besaran, fund lokal juga ikut. Akhirnya saham ini naik. Oke ya, yang naikin fund-fund besar. Kita lihat yang lain.
Kita lihat Aali ya, Aali liatin, Aali ini sempat jeblok, awal 2020 dia sempat 14.000, turun sampai di bawah 5.000, sempat 4.000, sekarang sudah di 10.000, naiknya sudah 100% lebih ya. Ini kalau ke 12.000 ya sudah 2 kali nih, jadi sudah gain 2 kali, kira-kira begitu. Ini siapa yang naikin? Sama, yang naikin fund-fund besar. Emang ada gitu orang yang kayak asuransi, ayolah saya naikin sendirilah Ali gitu ya, digoreng, nggak mungkin. Perusahaan sebesar ini pasti yang naikin fund-fund besar, yang naikin asing, yang naikin sekumpulan bahkan ya beberapa fund manager lokal yang mereka tertarik dengan bisnisnya Ali. Apapun itu yang ada di Ali. Oh misal ini anak perusahaannya Astra, tentu dikelola baik oleh Astra. Oh ini punya CPO, maka masa depan CPO bagus dan dia beli besar dan saham ini naik. Jadi kira-kira memang yang naikin sama fund-fund besar. Oke, kita lihat lagi ya saham yang lain. Ini ada apa nih kita? Kita punya UNTR ya, United Tractor. Oke, kemarin low sempat di 13.000 ya. Sekarang ke 24.000. Bentar lagi 26.000 sudah 100%. Yang naikin siapa? Nah, ini saham Sultan nih yang harganya belasan ribu, sekarang di puluhan ribu. Emang bisa retail-retail naikin? Nggak bisa. Emang bisa nih, bandar cire-cire, bandar lokal naik ini? Nggak bisa. Yang naikin sudah pasti sama seperti 2 kasus saham kita. Pertama, fund-fund besar, dana-dana asing yang naikin ini. Lagi-lagi itu. Oke? Nah, setuju ya? Ini juga anak perusahaannya Astra. Oke, kita punya saham terakhir. Nah, ini ada lagi nih, Inaf nih. Inaf lihatin ya. Maret 500 sekarang 3.000, naiknya 6 kali lipat. Nah, pertanyaannya sama nih. Siapa yang naikin ini? Siapa yang naikin ya? Fund-fund asing gede-gede kah? Menurut saya enggak, kalau ini pengecualian. Kalau ini bandar lah. Enggak, kita enggak usah terlalu idealis lah. Teman-teman tanya lah, kan teman-teman ada di sekuritas masing-masing kan ya? Sekuritas itu kan punya analis. Teman-teman kalau di sekuritas itu, teman-teman berhak mendapatkan akses ke analis. Teman-teman tanya, analis sekuritas ini, minta pendapat dong tentang farmasi, Inaf. Fundamentalnya kayak apa itu kok hebat banget. Mereka pasti fundamentalnya Inaf nggak bagus. Dan mereka heran kenapa naik. Karena memang itulah yang analis kerjakan. Mereka based on fundamental. Kok bisa naik? Ya sudahlah, kita sama-sama tahu ini saham digoreng. Siapa yang naikin? Fund-fund manager gede asing? Enggak. Ini ada bandarnya. Oke, kesimpulan kita apa? Kesimpulan kita yang naikin ini adalah ini fund-fund asing besar, kalau kita bisa ngikuti, mereka punya pola pikir, mereka akan naikin yang seperti apa, nah kita pasti cuan. Kalau ini sama, kalau kita bisa ngikuti pola pikir bandar, kita naik. Masalahnya, yang ini tidak bisa ditebak, men. Coba kasih tahu ke saya, ini kok bisa dinaikin, apa alasannya? Nggak bisa kan? Oh, sudahlah, ini ada asabri segala macam. Saya nggak mau bahas panjang lebar ya. Ini nanti topiknya keluar dari pembahasan kita. Ya, pada prinsipnya adalah kita pakai 3 saham ini sajalah ya. Pakai 3 saham ini sebagai acuan. Ya, jadi itulah yang naikin saham mereka itu. Oke, kita pindah slide ya. Buat saya inilah pentingnya good corporate governance. Ini maksudnya bull market ya. Bull market itu yang melaksanakan kan big fund yang tadi saya bilang. Satu lagi kan bandar. Ini kasusnya Inaf ya. Saya nggak mau ngulas bandar nih karena ini susah dianalisa. Bukan domain saya juga. Orang yang beli Inaf pun ya paling untung-untungan aja lah. Mereka ngikut. Mereka juga nggak tahu itu kapan akan naik, kapan akan turun. Nggak bisa dianalisa juga pakai fundamental. Itu memang ya dibikin-bikin saja lah. Nanti saya buatin lah video khusus membahas model saham-saham model begini. Tapi saya mau bicarakan kita pakai akal sehat saja bahwa MDKA, Astra Agro Lestari, kemudian United Tractor itu dinaikkan oleh big fund serius. Mungkin asing, mungkin lokal, saya nggak tahu. Tapi memang ada dana besar yang masuk ke situ. Dari pengelola dana lah. Dari asuransi, entah siapa ya. Tapi yang pasti ada. Nah, pertanyaannya, kenapa mereka masuk? Kenapa mereka mau mengangkat MDKA, AALI, dan UNTR? Pasti salah satunya ya, karena good corporate governance-nya bagus. Oh enggak, Mas AS, alasannya karena prospek bagus, nanti labanya kenceng. Oh iya, mereka memang, fund-fund besar ini memang menganalisa bahwa labanya UNTR, AALI, satu lagi MDKA ke depan bagus. Tapi, pasti tanya deh ke mereka, GCG itu nomor 1 buat mereka.
Masalahnya kalau GCG-nya jelek, nggak mungkin mereka bisa laba. Nggak mungkin ini perusahaan mampu sustain, nggak mungkin ini perusahaan masa depannya bagus kalau good corporate governance-nya nggak bagus. Jadi buat saya itulah pentingnya good corporate governance. Mereka yang dana-dananya besar itu, saya kasih tahu teman-teman, yang ada di otak mereka, saya beli perusahaan yang dikelola dengan baik. Karena kalau dikelola dengan baik, pasti ini somehow entah gimana, pasti ini perusahaan sukses. Mereka kelola dana triliunan, belinya triliunan. Manalah mungkin mereka taruh di saham-saham yang nggak jelas, yang dikelolanya acak-adul, yang oleh manajemen yang hanya mementingkan dirinya sendiri. Nggak mungkin. Yang mereka lihat pertama, good corporate governance. Oke ya? Nah, sampai di sini kita sepakat ya bahwa kalau teman-teman mau nyari saham nih, kan kita tadi beli berharap naik, beli berharap naik. Ya, yang jadi landasan utama pola pikir kita memang good corporate governance-nya harus bagus. Oke, kita lanjutkan. Ini ada namanya good corporate governance ya. Terus gini, ini corporate governance framework, ini ini ilmu manajemen standar ya. Apa sih frameworknya dari sebuah good corporate governance itu? Ada visi, misi, strategi ya, objektif nih tujuannya. Perusahaan harus transparansi dan akuntability, bisa diaudit, ada hitung-hitungannya yang masuk akal ya. Risk performance management, risiko performanya diukur, monitoring internal, ada proses internal control, policy regulasi framework, ada namanya aturan-aturan, ada juga value dan etika. Ini standar lah ya. Ini buat saya ini standar. Ini teman-teman ya, ini ilmu manajemen perusahaan standar lah. Ini susah kita mau mengukur perusahaan itu ada value dan etiknya nggak? Pasti ada lah. Emang ada perusahaan yang bilang perusahaan kita nggak ada value, nggak ada etiknya? Pasti semuanya ada. Semua perusahaan yang ada di Bursa Efek itu semua ada. So, teman-teman kembali lagi, kalau belajar dengan saya, kita mesti out of the box. Kita ini seorang praktisi, kita ini langsung praktek saja, kita liatin saja. Sebenarnya yang kayak apa sih? Yang GCG yang baik tuh kayak apa? Kalau nggak bisa tahu GCG yang baik, ya sebaliknya dong, yang buruk tuh seperti apa? Berarti kalau dia nggak masuk yang buruk kan dia baik. Nah, gitu aja pola pikirnya yang simple-simple saja. Ya, saya lanjutkan ya. Oke. Ini ya, sederhananya good corporate governance. Nih, saya kasih cara berpikir yang gampang nih ya. Sederhananya kan begini. Perusahaan itu kan setelah IPO kan dulunya kan perusahaan itu private. Ya, punya milik sendiri ya. Mungkin dia dengan temennya. Itu bodoh teing lah. Ibarat kalau kata temen saya, I don't give a shit lah. Lu mau ngapain, itu perusahaan-perusahaan lu sendiri. Lu nyungsep, lu profit apa punya lu sendiri. Jadi kalau perusahaan-perusahaan sendiri, dia pengen dia sendiri, nggak ada hubungan dengan orang lain. Mestinya GCG juga ya suka-suka dia. Tapi once mereka IPO, mereka initial public offering, artinya setelah IPO itu ada investor lu, ada orang lain yang ikut memiliki perusahaan itu, maka good corporate governance diperlukan. Ya, oke, saya ambil contoh MDKA, liatin MDKA ya, pemilik sahamnya Mitra Daya Mustika sekian, Garibaldi Thohir sekian, Pemda Kabupaten Banyuwangi sekian, PT sekian, ada masyarakat 45%. Artinya apa? Artinya setelah ini IPO, maka pemilik perusahaan yang dulunya entah siapa, kita juga nggak tahu, mungkin komposisinya bukan seperti ini, MDKA dulu milik siapa, yang pasti bukan milik publik ya, milik orang-orang tertentu. Setelah perusahaan itu di bursa, maka pemiliknya ini loh. Masyarakat tuh pemilik, ingat masyarakat itu juga pemilik. Mitra Daya Mustika juga pemilik, artinya ini semua pemilik. Ya, sederhananya begini, oke ya, mindsetnya ke sini dulu, saya lanjutkan. Nah, yang sering kejadian kan kayak gini nih. Yang sering kejadian tuh kayak gini nih. Pengendali atau ownernya pesta uang nih. Minority atau investornya pusing kepala karena sahamnya anjlok. Sahamnya nyungsep, sahamnya nggak naik-naik. Banyak hal, mungkin kena kasus, terus disuspend, mungkin dia utangnya gede, nggak profit-profit, mungkin dia punya hutang nggak bisa bayar kupon, akhirnya disuspend lama-lama, akhirnya dia listing.
macem-macem. Yang pasti yang paling sering kejadian tuh model begini. Ownernya tetap pesta pora duit, ya, pengendali, owner, ya, majoritinya, minoritinya, stres minority ini adalah masyarakat. Ini yang saya bilang sederhananya good corporate governance. Yang buruk itu ujungnya kayak gini. Nggak usah mikir yang aneh-aneh pokoknya. Pokoknya kalau ujungnya model begini, teman-teman mesti curiga. Ya, kalau ujungnya minority investor, minority dikorbankan, menjadi korban, udah pasti GCG-nya nggak bagus. Dikorbankan nanti banyak hal. Ini kalau saya kupas nih, ini banyak hal. Ya, dikorbankan kenapa banyak hal. Nanti saya akan ambil beberapa contoh karena dalam video ini sebenarnya saya tidak membahas GCG secara full. Nanti dalam video yang lain saya akan bahas kejahatan-kejahatan di pasar modal itu ya terkait good corporate governance. Nanti akan saya kupas tuntas. Sebenarnya video ini saya mau menjelaskan bahwa good corporate governance itu sangat-sangat potensial untuk teman-teman mendapatkan reward yang gede di pasar modal. Nanti ada buktinya saya jelasin. Ya, cuman karena membahas GCG yang bagus, ada rewardnya, maka teman-teman saya arahkan juga untuk bahas GCG yang buruk. Jadi kira-kira simpelnya tuh kayak gini ya. Kalau teman-teman sekarang beli saham yang disuspend atau mungkin sudah delisting atau suspend semua market ya, udah reguler disuspend, nego disuspend, nggak bisa ngapa-ngapain, uang kita nggak bisa ngapain, teman-teman pusing ya, sudahlah. Itu good corporate governance-nya pasti buruk. Perusahaan yang bagus nggak mungkin seperti itu. Owner atau pengendali yang bagus nggak mungkin seperti itu. Oke ya, saya lanjut. Nah, pertanyaan kita kan pasti, kok bisa begini, gimana caranya? Ownernya kaya raya terus, tapi minoritinya pusing, artinya perusahaannya jeblok. Iya, perusahaannya memang jeblok, tapi sini tetap kaya raya. Nih, saya kasih tahu caranya ya, modus-modusnya. Ya, saya hanya akan bahas 2 modus ya, nanti yang lain dalam video berseri selanjutnya ya. Modus pertama, ambil duitnya dulu. Nah, ada ambil duitnya dulu. Nih, saya kasih tahu contohnya ya. Biasanya nih ya, perusahaan tuh kayaknya susah profit dia. Kayaknya rugi terus. Ya, itu patut dicurigai itu perusahaan model begitu ya. Rugi terus. Atau profitnya tipis. Profitnya dibuat setipis mungkin bertahun-tahun. Kenapa? Ya, ini kan perusahaan publik. Nggak usah dikasih banyak-banyak ke publik. Pasti begitu. Tapi ownernya kaya raya. Teman-teman lihatlah perusahaan yang ya salah satu konglomerasi yang sahamnya di 50 semua ya, jeblok ya, investornya hancur lah, udah di 50, di reverse stock split, habis itu ke 50 lagi ya, semua habislah duitnya investornya, tapi ownernya kaya raya gitu kan. Bininya aja jatah bulanannya 5 miliar sebulan gitu loh, jadi luar biasa. Ini yang saya maksud, jadi ambil duitnya dulu. Ciri-cirinya itu dia ya, susah profit perusahaannya atau profitnya tipis saja atau kadang rugi terus. Yang kedua, hutang berbunganya besar ya. Debt equity ratio-nya gede banget. Dengan bunga yang besar. Kok begitu Mas S? Iya. Ya, teman-teman tahu nggak hutang berbunga yang besar dengan hutangnya gede, bunganya juga gede. Nah, ini ciri-ciri yang melengkapi yang kedua ini, yang ngasih utangan ya, krediturnya aneh-aneh. Ventures capital mana di negara Virginia Island bla bla bla. Yang kita nggak bisa nge-trace itu siapa. Teman-teman tahu nggak itu siapa? Itu punyanya owner sendiri. Jadi dia ngutangin duit ke perusahaannya sendiri. Begitu modusnya. Ya mereka sudah kaya. Kok bisa? Ya bisa lah asal dikasih tahu nama siapa kayak diputer-puterin. Teman-teman kalau lihat struktur perusahaannya mereka, model-model mereka ini, wah pusing. Cuman nama perusahaan saja dibikin genealogi gitu ya. Dibikin ini anaknya ini, saudaranya ini. Bisa habis itu 1 lembar, mungkin 5 lembar HVS habis cuman buat ngetres nama perusahaan doang. Saking dibikin rumitnya supaya nggak ketahuan. Tapi ujungnya duit-duit mereka sendiri. Jadi perusahaan yang TBK ini dijadikan sapi perah di awal. Investor kagak pernah bagian apa-apa. Nah, itu modusnya ambil duitnya dulu. Oke, yang ketiga penempatan dana yang aneh-aneh. Nanti saya kasih tahu ada contohnya ya. Ini modus satunya ambil duitnya dulu. Ini saya kasih contohnya. Ya, contohnya ini teman-teman saya nggak kasih nama sahamnya apa. Teman-teman nanti bisa pelajari atau nanti detail di video berikutnya.
nanti akan saya kupas tuntas model detail seperti ini. So, teman-teman pastikan ya, stay tune di channel ini, subscribe channel ini. Nggak akan ada orang yang bahas seperti saya jamin nggak ada. Nggak ada orang yang bisa bahas seperti ini hanya di channel saya. Oke, kita lihat ya sekarang ya. Nih, penjualan neto. Ini year to year nih, teman-teman. Ini tahun sebelumnya, ini tahun sekarang. Kira-kira begitu ya, lihatin ya. Penjualan segini. Ya, ini dalam USD ya, 273 juta. Lihat, laba usahanya 65 ya, kira-kira begitu ya. Tinggal 65. Oke, 65 dipotong-potong-potong-potong. Ya, minus sudah 8 juta minus. Oke, minus. Teman-teman lihatin, 273 juta tuh kalau kurs sekarang berapa triliun itu? Masa uang bertriliun-triliun ini minus? Ini perusahaan ini minus terus nih. Ini minus terus. Saya curiga, akhirnya saya bongkar kan. Nah, saya lihat dulu di beban pokok penjualan nih ada apa ini. Nih ya, nih beban pokok penjualan. Penyusutannya besar memang ya. Ada biaya produksi. Ada biaya penunjang produksi. Nggak detail di sini. Nah, nih teman-teman saya kasih tahu. Ambil duitnya dulu. Tahu nggak mereka ngambilnya dari mana? Ngambilnya dari sini nih. Biaya produksi. Biaya penunjang produksi, ini mungkin sewa alat, sewa tenaga ahli, ada bahan bakar, ada apalah di sini ya, yang gede-gede ya, yang miliaran ya. Mereka beli dari perusahaannya owner sendiri, perusahaannya owner yang tertutup bukan yang terbuka. Gitu caranya. Ya, cara-cara seperti ini saya sudah hafal. Ya, jadi mereka sudah untung dari situ dulu, istilahnya buka warung di dalam warung gitu loh. Ya. Nah, itu analisa saya seperti itu. Ya, ini suka-suka owner, orang dia mungkin tender mungkin apa ya, yang dimenangkan siapa, suka-suka pengendali lah. Ini perusahaan-perusahaan kita kan. Ya. Mana pernah investor minoritas diikutkan? Oh, ada tender begini, tanya investor minoritas, mana bisa? Yang jelas direktur lah yang memutuskan. Lah kalau direkturnya itu si pengendali ya sudah, matilah kita, kan gitu. Kalau GCG-nya buruk, kalau GCG-nya baik, nggak akan seperti ini. So, lihat lagi di sini ya. Nah, ini ada beban usaha lain-lainnya. Ada jasa profesional sampai 3 juta. Jasa profesional tuh apaan gitu loh. Bayarin siapa? Bayarin tenaga ahli. Tenaga ahlinya siapa? Ya temennya mereka sendiri. Itu namanya cash. Apa namanya? Ngambil cash di depan ya begitu. Udah diambilin di sini, udah diambilin duitnya. Habis sudah. Gitu. Oke. Ya. Ini contoh ya. Sekarang kita lihat nih ya. Ini kan, nah ini ya, susah profit tuh. Kenapa susah profit? Dibikin aneh-aneh begitu teman-teman ya. Sekarang utang berbunganya besar. Dengan rate, ini maksudnya bunga besar nih, rate-nya ya, rate-nya besar. Nih liatin ya. Ini pada periode yang sama, liability jangka panjang. Ini sebenarnya ada jangka pendek, jangka panjang. Ini langsung saya ambil angka paling bawah saja biar nggak terlalu panjang. Total liability-nya ya, ini 6645. Ini yang utang, apa namanya, utang banknya. Total ini kan semua ya, utang vendor, utang pajak, utang segala macam. Yang murni hutang berbunga, hutang bank, hutang obligasi itu saya hitung sekitar 400-an juta. Ya, ini yang 200 juta lebih, hutang lain-lain yang tidak berbunga tidak saya masukkan, tapi sekitar 400 juta. Sekarang kita lihat modalnya. Ya, ini paling bawah saya potong aja. Modal netonya berapa? Cuma 85. Cuma 85. Jadi nih debt to equity rasionya, modalnya cuma 85 juta. Utangnya 400 juta, 5 kali DER-nya. Jadi ini perusahaan nih, teman-teman perusahaan ya. Nih lihat nih ya, di sini ya. Setelah dipotong ini yang paling besar apa teman-teman? Lihat yang paling besar berapa? Nih, beban keuangan 41 juta. Jadi setiap tahun 41 juta. 41 juta tuh kalau kurs sekarang kira-kira 700 miliar. Hanya untuk bayar bunga setiap tahun. Itu kemana bayarnya? Ya ke orang yang minjemin. Orang yang minjemin siapa? Ya duitnya sendiri yang tadi saya ceritakan. Gitu. Udah kelihatan banget perusahaan disuruh ngutang sebesar-besarnya. Ya dijadikan sapi perah di awal. Habislah udah. Nggak bakalan profit perusahaan model begini. Teman-teman investasi
saham apa model begini, habis saya jamin hilang uangmu. Nah, ini apa penyebabnya? Ini cuma satu, good corporate governance. Kalau buruk ya modelnya begini. Oke ya. Nah, ini modus pertama. Sekarang nih modus lain lagi ya. Ini tadi perusahaan susah profit, ada hutang berbunga. Sekarang ada penempatan dana yang aneh. Kalau khusus ini teman-teman saya kasih nama sahamnya. Biar ngerti ya. Nih, Ratu Prabu Energi. Arti ya kodenya ya. Nah, Arti. Teman-teman saya kasih tahu nih. Ini penyakitnya perusahaan terbuka kita ya. Nih. Ini asetnya. Aset ya. Ini dalam rupiah. Dinyatakan dalam rupiah. Lihat, aset lancar. Ya, aset lancarnya 1 triliun ya. Paling besar apa nih? Paling besar. Ini loh paling besar ya. Uang muka. Teman-teman pernah berpikir nggak? Kita punya aset 1.500.000-nya itu uang muka. Gila nggak? Uang muka apaan gitu loh. Ini kita lihat. Ini nih. Uang muka nomor 13 nih. Uang muka kepada kontraktor. 400 triliun uang muka kepada konsultan proyek. Ya udah ini nih sama-sama nih. Poin 1, poin 2 nih sama. Uang muka proyek merupakan uang muka kepada pihak kontrak PT Media Citra Gemilang dalam rangka pembangunan. Ini dari 19 Desember 2014. Teman-teman perhatikan ya. Dari tahun 2014 sampai hari ini perusahaan ngasih duit gratis. Ngasih duit ratusan miliar, 400 miliar kepada orang lain. Dititipin, alasannya buat uang muka. PT Media Citra Gemilang ini siapa? Cek sendirilah. Kalau menurut saya nih ya, belum tentu benar. Ini kan menurut saya. Saya kan investor nih. Saya nggak mau beli. Ya udah, teman-temannya mereka sendirilah. Ini kalau good corporate governance-nya bagus, uang ini tarik lah. Kan proyek belum jadi dikerjakan nih. Karena nih alasannya tata ruang Jakarta Selatan berubah. Karena ada pembangunan tol Antasari Depok. Maka nggak bisa dibangun. Ya tariklah duitnya. Bisa dipakai gedein usaha lah. Itu kalau dikelola dengan baik. Kalau nggak ya begini. Lihatin apa yang terjadi. Ratu Prabu rugi terus lah. Rugi terus. Perusahaannya rugi. Harga sahamnya 50 terus. Investornya belangsak terus lah. Teman-teman hitung. 400 miliar itu kalau didepositokan dapat 6%. Berapa tuh setahun? 6 kali 400. 24 miliar. Kipas-kipas setahun 24 miliar. Mau tahu nggak ini uang apa? Ini uang investor. Uang dari mana? Ini right issue tahun 2014. Arti ini pernah right issue tahun 2014 dapat uang 400 miliar. Uang right issue itu kan uang investor kan? Nah, dititipin aja nih model begini. Ini yang saya sebut sebagai penempatan dana yang aneh. Yang model begini di IHSG banyak. Jadi teman-teman harus tahu, harus paham. Model begini nggak usah dibeli. Ya. Nah, ini modus pertama nih. Ambil duitnya dulu. Udah saya kasih contoh ya. Oke. Lalu ada modus kedua nih. Corporate action aneh-aneh. Contoh, yang model begini udah pasti GCG-nya buruk. Harga saham ditekan sampai 50. Ya kan? Ada kan? Banyak sekali kan, harga saham lagi bagus, ditekan ke 50. Udah habis ditekan 50, dilakukan reverse stock split 10:1. Jadi yang tadinya 50 harganya menjadi 500. Yang tadinya orang-orang punya 10 lot, tinggal 1 lot. Jadi dirampok tuh. Tadinya 10 lot punya, tinggal 1 lot. Udah habis reverse stock, besoknya harganya turun terus, anjlok terus, balik lagi ke 50. Teman-teman tahu nggak? Ini perampokan secara halus. Tadinya orang punya 10 lot, tinggal 1 lot. Kere lah investornya. Terus terakhir apa? Terakhir mereka RI atau placement di harga 70. Jadi setelah kepemilikan publik mengecil habis karena dirampok dari 10 ditinggalin 1, ya. Kepemilikan publik tuh ibaratnya dari 50% tinggal 5%. Baru mereka lakukan RI atau placement secara besar-besaran sehingga mereka menjadi pengendali lagi. Mereka bisa beli saham di harga paling murah karena sudah dilipat-lipat.
itu corporate action aneh-aneh. Yang seperti ini juga sering terjadi. Teman-teman pasti paham grupnya siapa. Dan itu nggak usah dibeli, udah pasti GCG-nya buruk, nggak usah dibahas, nggak usah diapalah. Masih banyak saham lain yang bagus. Nah gitu ya. Oke, sekarang yang kasat mata dulu. Nah, saya yang ini, saya nggak buka ya nama sahamnya apa ya. Yang ini kebetulan saya buka. Terus, kalau teman-teman mau tanya, Mas AS, ada nggak yang perlu dihindari? Kira-kira ada. Menurut saya, grup-grup yang saya sebutkan ini sahamnya tidak usah dibeli. Ya, menurut saya sahamnya tidak perlu dibeli. Beli saja saham yang lain. Apa itu? Grup Bakri, ada Arpeni. Nih ya, ini kebetulan sudah suspend ya, tapi ini ada teman-temannya. Terus Ratu Prabu Energi tadi, Hansen Internasional ya, Lipo Group untuk saat ini tidak perlu dibeli. Oke, saya lanjutkan ya. Nah, kita kembali ke materi ya, bahwa dengan menemukan perusahaan yang mempunyai good corporate governance yang bagus, yang tepat, itu GCG itu nggak pernah bohong kok. Pasti perusahaannya nanti pasti bagus. Ujung-ujungnya pasti bagus. Saya sudah buktikan itu selama perjalanan investasi saya, dan memang saya simpulkan GCG nggak pernah bohong. So, kalau tadi kita bahas ya, GCG yang buruk itu seperti apa, banyak sekali modus-modus lain. Itu tadi baru 2 modus dan baru 2 contoh ya, banyak sekali. Nanti akan saya berikan ya, contoh-contoh lain yang lebih mengerikan dalam video selanjutnya. So, stay tune saja. Saya pastikan bahwa nggak akan ada channel lain yang bisa membahas sedetail ini seperti di channel saya, oke? So, kita lanjutkan ke sini ya. Buktinya mana sih GCG nggak pernah bohong? Kalau good corporate governance-nya bagus, teman-teman, saya kasih tahu. Majority itu tetap berusaha membuat perusahaannya sehat dan profit. Mereka akan effort, mereka kerja keras membuat perusahaan ini profit. Bukan membuat dirinya kaya, ya. Ingat, bukan membuat dirinya sendiri kaya, tapi membuat perusahaan profit. Kalau perusahaan profit, otomatis dia juga akan kaya, investor publik juga akan ikut merasakan hasilnya, ya, memberikan value ke minority. Value itu banyak ya, salah satunya perusahaan kalau profit terus, harga saham naik terus kan, minority kan seneng. Apalagi ditambah misal dividen yang rutin. Udahlah, GCG nggak pernah bohong lah. Yang terakhir misal ya, harga sahamnya yang pernah jatuh ya. Jatuh itu mungkin karena hal-hal yang di luar kendali. Mungkin kalau perusahaan komodinya lagi turun, atau perusahaan apapun mungkin sedang COVID begini, ada krisis, itu kan di luar apa namanya, kemampuan siapapun ya. Ya, itu kan tangan Tuhan, di luar kemampuan manajemen. Tapi kalau good corporate governance-nya bagus, maka harga saham akan recover dengan sendirinya, dengan kuatnya saat effort manajemen itu berhasil. Karena manajemennya effort. Itulah good corporate governance yang bagus, efeknya nanti akan seperti itu. Nih contohnya ya, kita pakai contoh kasus pertaruhan GCG ya. Teman-teman tahu ini nggak nih? Indomie. Ini tapi ini orang-orang mana nih? Orang-orang Timur Tengah ya, orang Bangladesh ya. Ini Pine Hill ya. Ini yang apa namanya diakuisisi oleh ICBP. Ya, ini yang diakuisisi oleh ICBP yang ya kira-kira beberapa bulan lalu rame lah ya. Beberapa bulan lalu rame sekali di semua media bahwa ICBP akan mengakuisisi bukan sister company ya, akan mengakuisisi ya masih afiliasi lah bisnisnya Pine Hill. Pine Hill itu produksi Indomie dan sejenisnya buat kawasan Timur Tengah dan kapasitasnya besar sekali. Itu diakuisisi oleh ICBP. Nah, yang disebar nih ya, pola pikir yang disebar ke masyarakat adalah ini adalah akuisisi yang nggak bagus buat ICBP. Ini adalah akuisisi yang menciderai GCG-nya ICBP sehingga harga ICBP-nya anjlok. Ini teman-teman nih ya, waktu awal Maret waktu ada COVID, ICBP itu nggak koreksi. Dia koreksi dikit banget saat saham lain anjlok. Karena orang memang tahu COVID tuh Indomie pasti dibeli orang. Akhirnya dia naik lagi seperti harga awal Maret. Ini yang anjlok parah ini waktu ada info akuisisi ini. Anjlok parah, kebetulan berbarengan dengan COVID saat itu. Jadi kelihatannya anjloknya bareng-bareng, padahal nih enggak. Langsung recover lagi nih, lihat nih.
recover lagi. Ini isunya mulai hilang nih. Nah, ini pada saat deal nih terjadi deal akuisisi dengan harga sekian, anjlok lagi. Wah, ini mulai muncul nih ekonom kita nih di pasar modal. Ini akuisisi jelek, GCG-nya ICBP nggak bagus, buruk, mereka ambil uang perusahaan, ini perusahaan nggak jelas, bla bla, saling curang segala macem. Nah, itu pertaruhan GCG. Saya bilang saya mungkin orang satu-satunya karena di Stockbit, di forum besar seperti itu hanya saya yang bilang bahwa GCG-nya ICBP tetap bagus. Kalau ICBP dibanting, kamu beli saja di harga mana itu paling bawah, waktu dibanting pasti kamu profit. Semua orang bully saya, kau goblok, kau segala macem dengan segala analisanya itu ya, memang para ekonom ya. Dan ternyata apa yang terjadi? Harganya ICBP naik kembali lagi ke harga sebelum ada isu ini. Artinya apa? Artinya good corporate governance-nya ICBP sangat bagus. Buat saya masih bagus. Nah, ini penjelasan saya nih. Ya, GCG ICBP tetap bagus, semua on track. Teman-teman, saya kasih tahu, saya beli di harga nih ARB 3 hari, saya beli di harga paling bawah di sini, saya beli. Terus naik. Ya, di salah satu akun yang saya kelola ya. Nih, penjelasan saya nih ya. Kenapa saya tetap yakin bahwa ini contoh kasus nih ya, good corporate governance ICBP bagus. ICBP itu kan, ini kan diakuisisi dengan uang puluhan triliun ya. Let's say mungkin ICBP nggak punya cash sebanyak ini, tapi kan dia butuh duit pinjaman. Nah, kalau dia bukan perusahaan yang hebat, emang ada orang mau pinjemin puluhan triliun untuk akuisisi barang begitu? Nggak ada lah. ICBP mampu akuisisi puluhan triliun karena dia sudah menjadi perusahaan super, perusahaan hebat. So, yang bikin dia jadi super siapa? Yang pengendalinya sekarang. Lawang ini perusahaan dari zaman tahun mungkin saya belum lahir udah ada Indomie sampai sekarang menjadi perusahaan besar. Ada tangan-tangan di situ yang mampu menciptakan masterpiece Indomie dengan track record puluhan tahun seperti itu. Kok seenak-enaknya kalian bilang GCG ICBP nggak bagus? Bodoh apa kalian ini? Jadi saya bilang, wah ini baru bisa ngitung-ngitung debt to equity rasio aja langsung gagah-gagahan GCG-nya IBP nggak bagus. Woi, dia nyiptakan Indomie dari nothing menjadi super seperti ini loh. Dan semuanya dinikmati investor, kok bilang nggak bagus? Buat saya bagus lah. Gila apa? Oke, yang ketiga, apakah pernah selama perjalanan ini menjadi perusahaan super ini merugikan investor minoritas? Nggak ada. Nggak pernah ada yang aneh-aneh. Nah itu yang tadi saya sampaikan di awal itu. Telitilah. Oke, yang keempat. Kepemilikan pengendali di ICBP itu 80% loh teman-teman. Ya. Nah, belum termasuk yang nggak kelihatan. Kan yang kelihatan di publik itu kan kalau di atas 5% kepemilikan. Kalau di bawah 5% nggak kelihatan. Yang 80 itu yang kelihatan. Emang ada yang nggak kelihatan? Adalah. Family mereka pasti punya gede-gede itu. Entah 1%, 2% gede-gede. Pasti mereka punya gede. Lah orang mereka punya gede-gede, emang mereka mau mencurangi perusahaannya sendiri. Ini yang duitnya puluhan triliun di ICBP itu mereka men. Kita beli cuma 100 ribu. Let's say lah 100 juta. Nah teman-teman yang duitnya gede berapa? 1 miliar lah. Paling kalian beli 1 miliar kan. Atau kalian beli 200 juta. Lah elah kau beli 200 juta aja ngomong GCG buruk. Mereka punya uang di situ triliunan. Mana mungkin mereka mencelakakan hartanya sendiri. Mereka masih mayoritas. Nah, kayak begini harus diteliti. Ya, jika mereka curang ke siapa? Wong ini mereka kuasai sendiri. Mereka bangun ini dari nol, mereka kasih value ke investor minority, mereka jadikan ICBP dengan Indominya masterpiece. Masa cuma begini Anda bilang GCG-nya nggak bagus? Bagus lah. Dan memang saat itu hanya satu-satunya orang yang melawan arus, semuanya pesimis. Apa yang terjadi? Saya beli di bawah dengan nilai yang kecil lah, kita ini remeh-remeh lah ya. Tapi ya itu membuktikan bahwa kita dapat reward gitu. Dari harga ini, ARB ini sampai hari ini berapa profitnya? 30%. Cuman berapa bulan?
2-3 bulan lah. 30% 3 bulan teman-teman cari instrumen apa. Apalagi ini ICBP loh yang sangat-sangat aman loh. Nggak ada. Mana ada 3 bulan dapat 30% yang sangat aman seperti ini? Nggak ada. Oke? Nah, itulah ya teman-teman. Ini adalah bukti bahwa good corporate governance itu kalau buat saya nomor 1 di atas semuanya. Di atas segala hal. Kalau teman-teman mau analisa apapun, analisa ini dulu. Ini bagus, lanjut. Semuanya pasti enak. Kalau ini nggak bagus, tinggalin. Nggak usah mikir, wah itu kan ini, wah udah mulai profit. Nggak usah lah. Pokoknya buruk tuh buruk aja. Mereka kalau profit tuh ngakal-ngakalin aja itu. Pokoknya GCG top nomor 1 yang perlu diperhatikan. Pasti teman-teman sukses. Ya, ini nih buktinya nih saya ya. Tuh ya, ini salah satu akun yang saya kelola. Ya, saya dapat 31%, profitnya 625 juta. Oke, ini sebagian dari porto ya. Nah, ini sebagian dana yang saya kelola. Ini rewardnya. Oke teman-teman, ya mudah-mudahan materi ini berguna, ada manfaatnya. Jadi membuka wawasan buat teman-teman bahwa GCG nomor 1, landasan dari semua hal itu adalah tata kelola perusahaan yang bagus. Mudah-mudahan bermanfaat, sukses untuk teman-teman semua.